Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Di video ini kita akan sharing tentang bagaimana cara merekap atau mengolah nilai hasil ulangan, misalnya STS, PTS, PAS, PAT, atau ulangan-ulangan lainnya yang menggunakan Google Form secara otomatis. Yang contohnya seperti ini, sahabat sekalian, misalnya kita merekap semua nilai mata pelajaran atau respon di Google Form ke dalam satu spreadsheet seperti ini. Misalnya ini semua mata pelajaran ada di satu spreadsheet. Contohnya ini pelajaran PAI, agama Hindu, Katolik, PKN, dan seterusnya dalam satu spreadsheet. Bagaimana caranya? Kita langsung saja, sahabat sekalian. Yang pertama yang perlu kita lakukan adalah kita masuk ke folder-folder yang sudah kita siapkan sebelumnya. Ini di sini salah satunya kita siapkan folder rekap nilai. Kita masuk ke folder rekap nilai. Kemudian di sini kita buat spreadsheet baru yang nanti kita akan gunakan untuk merekap nilai per masing-masing tingkat. Misalnya rekap kelas 10, rekap kelas 11, dan rekap kelas 12 jika dilaksanakan untuk 3 tingkat. Kita contohkan saja, misalnya kita buat satu, kemudian buat dan bagikan, maka akan terbentuk spreadsheet baru seperti ini. Kemudian kita ubah dulu namanya sesuai dengan yang kita akan rekap. Misalnya rekap kelas 10. Oke. Setelah ini, setelah jadi, lalu kita tutup saja ini. Kita tutup, lalu kita kembali ke sini dan kita cari form soal yang sudah kita buat. Misalnya ini tempatnya form soal-soal tersebut. Ini kelas 10 misalnya, karena yang tadi kita rekap kelas 10. Ini seperti ini, folder-folder per pembelajaran yang sudah kita siapkan, yang sudah kita buat soalnya. Lalu misalnya yang pertama, ini nanti kita buat berdasarkan urutan, dari urutan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Kita rekap dulu yang pertama. Rekap yang pertama, ini kemudian kita buka. Lalu di sini kita buka menu jawaban ini. Kita buka, ini kebetulan sudah terjawab, sudah dikerjakan. Ini nanti bisa dilakukan sebelum dikerjakan atau setelah dikerjakan seperti ini. Setelah ada jawabannya atau sebelum ada jawabannya. Bisa. Yang penting sudah ada soalnya. Kita lanjut, kita buka jawaban, kemudian kita tekan link ke spreadsheet. Lalu kita pilih spreadsheet yang ada. Jadi kita akan merekap jawaban tersebut atau respon jawaban siswa ke spreadsheet yang ada. Kita akan kumpulkan ke dalam satu spreadsheet. Kalau buat spreadsheet baru, nanti ini akan terpisah ke satu spreadsheet. Sehingga kita nanti akan membuka rekap nilai itu ke dalam sheet-sheet yang berbeda. Ini akan menyulitkan kita. Jadi kita satukan saja ke dalam satu spreadsheet. Kita pilih spreadsheet yang ada. Jadi kita akan merekap ke dalam spreadsheet yang sudah kita buat tadi. Kita pilih ini, kemudian kita pilih, kemudian kita cari di drive saya ini, lalu kita buka folder tempat spreadsheet yang sudah kita siapkan. Ini kita simpannya di sini. Kemudian ini dia di sini, tergantung tempat
sahabat menyimpan ya. Kalau kita simpannya tadi, ini foldernya, tempatnya. Lalu kita pilih spread yang sudah kita siapkan, lalu kita sisipkan. Oke, kita tunggu. Jendelanya terbuka. Maka jawaban PAI yang tadi, jawaban siswa atau respon siswa, akan mengarah atau akan ditempatkan di spreadsheet yang sudah kita buat tadi, rekap kelas 10. Nanti semua mata pelajaran kelas 10 akan kita rekap di satu spreadsheet ini. Lalu selanjutnya kita ganti nama sheet-nya. Kita klik ini, segitiga ini, kemudian kita ganti namanya. Misalnya PAI, kita singkat saja ya. Kemudian yang ini karena sudah tidak kita perlukan, jadi kita hapus. Kita klik segitiga ini lalu kita hapus. Yang tadi ini hanya untuk membantu supaya spreadsheet ini bisa terbentuk. Kalau sudah terbentuk, kita hapus sheet yang tadi. Lalu berikutnya adalah kita akan olah supaya bisa seperti ini. Jadi skor ini akan kita ubah menjadi nilai. Skor berikutnya adalah kita ubah skor menjadi nilai dengan catatan kita ubah urutan kolomnya. Yang pertama timestamp, kemudian NIS, kemudian skor, kemudian nilai, kemudian nama. Coba kita lihat. Urutan pertama timestamp, kedua NIS, ketiga skor, keempat nilai. Ini. Nah, di sini ada skor, nama, NIS. Seharusnya NIS di sini. Tetapi sebelum itu, untuk bisa mengubahnya kita harus mengubah format form respon ini. Kita hilangkan dari yang berformat ungu ini. Caranya kita klik ini drop down, kemudian kita kembali ke data yang tidak terformat. Oke, sudah seperti ini. Kemudian kita ubah urutan kolomnya. Yang tadi pertama timestamp, kemudian yang kedua adalah NIS. Ini kita ginikan saja, kita blok sampai tanda tangan ada tanda telapak tangan seperti ini, kita tahan, lalu kita geser ke sini. Oke, maka akan pindah. Selanjutnya, tadi ada kolom ini ya, ada kolom nilai, tapi di situ tidak ada. Bagaimana caranya? Antara skor dan nama ini ada kolom nilai. Tinggal kita tambah. Kita tambah di sini, kita klik, lalu kita klik kanan, kemudian sisipkan kolom di kiri. Kita sisipkan. Nah, kemudian bagaimana supaya terbentuk nilai di sini? Kalau ini kan masih skor ya, 44 dari 100. Ini artinya skor perolehan di sebelah kiri ini, skor perolehan ini skor maksimal ya. Kemudian nanti nilai maksimalnya berapa? Pasti 100 ya. Kita tinggal ubah skor ini menjadi nilai di kolom ini. Sehingga nanti akan seperti ini nilainya. Caranya kita masukkan rumus yang namanya array formula. Nanti silahkan sahabat sekalian bisa kopas dari deskripsi video ini. Nah, rumusnya yang ini, sahabat sekalian, array formula. Kita copy saja. Ups, salah. Kita copy. Lalu kita paste di sini ya, di kepala tabelnya. Sahabat sekalian, di kepala tabelnya, bukan di sini. Di kepala tabelnya. Kita klik kanan, lalu kita tempel. Maka secara otomatis nilai skor ini akan diubah sebagai nilai. Ya, ingat sahabat sekalian ya, nanti yang di sini ini adalah yang di sini. Ini kalau misalnya ini kebetulan skor maksimumnya 100, maka di sini harus 100. Nanti jika di sini berapa ya, tergantung yang di sini ya, yang per berapa ini, kalau ini per 100, nanti itu yang ditempatkan di sini. Sehingga nanti nilainya bisa terbentuk. Kalau 100 ini tetap 100 ya, karena ini adalah nilai maksimum.
Kalau ini adalah skor maksimum. Kalau yang ini, sebelum ini skor perolehan. Jadi dia akan seperti ini, sahabat sekalian. Kalau misalnya kita ingin komakan, maka klik di sini, lalu kita, itu sahabat sekalian, maka rekap respon jawaban sehingga menjadi nilai, ini sudah selesai, sahabat sekalian. Tinggal sahabat sekalian ulangi untuk mata pelajaran berikutnya. Coba supaya ini ya lebih ingat, kita coba tes satu lagi, sahabat sekalian. Di sini kita ulangi satu saja sampai dengan terbentuk spreadsheet ya. Kita ulang. Ini kan sudah PAI, sekarang pelajaran yang kedua. Misalnya pendidikan agama Hindu yang disingkat PAH ini, kita buka. Kita tunggu dulu. Kemudian kita buka lagi. Kita buka, kita tunggu. Selanjutnya di sini kita klik menu jawab ini. Lalu kita tekan spreadsheet. Kita pilih spreadsheet yang sudah ada, kemudian kita pilih. Kemudian kita pilih spreadsheet lokasinya. Lalu kita pilih lagi lokasi foldernya. Kita pilih tempatnya di sini ya, yang sudah kita siapkan tadi di sini tempatnya, tergantung tempat teman-teman menyimpan, sahabat menyimpan. Kita klik rekap, kemudian kita sisipkan. Kita tunggu spreadsheet-nya akan terbuka. Nah, ini agama Hindu, sahabat sekalian. Tadi PAI, ini PAH, tadi urutannya kedua ya. Kita ganti dulu PAH. Ini tadi urutannya kedua. Nanti tinggal kita ubah ini urutannya ke sini. Dan proses yang lain untuk mengubah skor menjadi nilai, silahkan diikuti cara yang tadi. Nanti mata pelajaran yang lain diurutkan ke sini sesuai dengan urutannya, sesuai dengan cara yang tadi. Oke, sahabat sekalian, demikian. Semoga bermanfaat. Silahkan dilanjutkan bagaimana cara merekap nilai ini ke tabel Legger, sahabat sekalian. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.